Oke bang, satu bang. Tadi saya kalimat abang yang tadi yang ayat-ayat diskriminasi itu maksudnya gimana bang ya? Yang lebih spesifiknya lagi. Jadi gini, Ah, undang-undang yang dibuat oleh DPR sebagai lembaga legislatif haruslah undang-undang yang isinya itu bisa diberlakukan untuk semua masyarakat Indonesia. Tidak melihat ada perbedaan antara gender laki-laki lebih berat daripada gender diskriminasi terhadap gender perempuan, daerah timur dan barat, itu semuanya harus, agama mayoritas dengan agama yang lain, itu semuanya harus dibuat sama rata, bisa dilaksanakan oleh semua, jadi tidak hanya untuk sebagian saja. toleransi bang ya. Contoh misalnya undang-undang pelindungan keluarga, ini kan nanti ada kita juga mau dilindungi nanti kan gitu, harus ya undang-undang ini bisa dilaksanakan untuk seluruh warga Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras. Itulah kira-kira tugas kita membuat undang-undang yang bebas dari ayat-ayat atau pasal-pasal yang diskriminatif. Terima kasih bang. Mengenai undang-undang tersebut, kalau ntar undang-undang tersebut sudah ditetapkan, tapi ternyata beberapa kepala daerah nggak melakukan seperti itu. Bagaimana Pak? Ada Jadi gini, kesaksian? undang-undang yang dibuat selama ini produknya diharapkan sudah menjadi adil seperti kata tadi, untuk semua warga Indonesia. Tetapi mungkin interpretasi di masing-masing peraturan gubernur, peraturan kepala daerah tingkat 2 itu ada interpretasi yang berbeda-beda. Itulah tugasnya Dewan di tingkat 2 maupun 1 untuk terus mengkoreksi itu. Semua anggota Dewan punya hak untuk bisa membahas semua peraturan-peraturan di levelnya masing-masing, dan tugas mereka adalah untuk jangan sampai ada pasal-pasal diskriminatif hadir ya, dalam ayat-ayat dalam pasal-pasal yang ada. Gitu. Jadi ya itu tugas dewan daerah. Perjuangannya berat karena nggak semua dewan daerah yang merasa semuanya harus sama rata untuk semua warganya itu bisa menang di pertarungan di sidang paripurna di tingkat 2 maupun tingkat 1. Perjuangannya memang berat, nggak semua bisa menangkan. Pak Riko, mungkin sedikit Bang tentang acara hari ini, kan ini termasuk keragaman juga, Ya, kebinekaan. luar biasa. Nah, semangatnya itu Pak Riko, statement sedikit. Jadi semangatnya teman-teman warna ini yang luar biasa. Jadi walaupun namanya wartawan Nasrani, tapi yang dibawa nafasnya dari awal sampai akhir itu hanya kebinekaan. Makanya tadi saya bingung gimana cara rhyming untuk pantun saya, karena memang yang diusung ini bukan agama tertentu tapi izin mendidikan. Kalau saya ini bukan masalah benar dan salah. Kita ingat kasus Yasmin ya. secara hukum sudah benar, tetapi tidak dilaksanakan. Ya. Jadi menurut saya pendirian rumah ibadah ini PR-nya adalah sebelum surat itu ditandatangani oleh warga. Jadi sebenarnya tenang. Jadi intinya tadi disampaikan oleh Pak Profesor ya kan, bahwa ayat Al-Fatihah itu kalau diperas itu jadinya kasih. Ya, sama dengan kita 10 perintah Tuhan itu diperas lagi menjadi kasih, kenakanlah kasih di atas segalanya, katanya gitu. Jadi PR-nya adalah mengerjakan hubungan antar manusia kemanusiaan itu panjang sebelum kita berbicara mengenai aturan. Jadi memang kalau tidak, saya nggak bisa mengatakan bahwa kita sudah, tapi terus mungkin ada yang kurang. Saya tidak bisa bicara kasus per kasus ya. Dan menurut saya masalah ini dari gereja adalah masalah komunikasi yang baik. Kalau komunikasi sudah baik, kalau masyarakat sudah merasa bahwa warga gereja adalah warga kami harus menjaga mereka, saya yakin izin itu tidak menjadi sangat sulit. Tapi kalau kita membuat agama kita menjadi agama eksklusif, saya yakin kita akan mendapatkan kesulitan dimanapun kita berada. Jadi kenakanlah kasih itu dulu. Jadi saya nggak bisa menyalahkan kasus per kasus ya. Jadi mungkin kita juga tidak tahu banyak pendatang yang datang, tapi artinya kalau kita mengutamakan kemanusiaan sebelum kita masuk kepada aturan mendirikan rumah ibadah ini, ya, itu menurut saya akan mempermudah. PR-nya adalah kemanusiaannya dulu dijaga. Siap. Itu. Siap. Oke, thank you Pak Miko. Sama-sama ya.